Malam itu, di bawah guyuran badai, suamiku menamparku dan melempar tubuhku ke jalanan bak binatang berpenyakit. Dari balik jendela kaca, ibu mertuaku tersenyum puas melihatku hancur. Namun dia tak menyadari, tanganku sedang menggenggam sebuah rahasia besar yang akan memaksanya merangkak dan menangis di kakiku dalam waktu 24 jam. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pernahkah kalian merasa sangat tidak terlihat di tempat yang seharusnya kalian sebut sebagai rumah? Itulah yang aku rasakan setiap hari. Namaku Riana. 3 tahun lalu, aku dinikahi oleh Reno, putra sulung dari keluarga kaya raya pemilik perusahaan properti. Di mata orang luar, hidupku adalah kisah Cinderella yang menjadi nyata. Gadis biasa yang dinikahi pangeran kaya. Namun, kenyataannya, rumah mewah berlantai 3 ini tak lebih dari sekadar neraka berlantai marmer. Pagi itu, seperti biasa, jam 5 subuh aku sudah berkutat di dapur. Aroma bawang putih dan cabai yang kutumis menguar memenuhi ruangan. Aku sedang membuatkan nasi goreng seafood, kesukaan suamiku, dan bubur ayam tanpa MSG untuk ibu mertuaku, Bunita. Riana, ya ampun, kamu ini masak atau mau membakar rumah? Sih, baunya sampai ke kamarku. Suara melengking itu membuat tanganku yang sedang memegang spatula sedikit gemetar. Bunita turun dari tangga dengan piyama sutra mahalnya, wajahnya ditekuk, menatapku seolah aku ini kecoa yang menempel di meja makannya. Maaf, Bu. Ini sedang masak nasi goreng untuk Mas Reno, jawabku pelan, berusaha menahan diri. Bunita mendengus kasar. Ia berjalan mendekati meja makan, mengusap permukaannya dengan jari telunjuk, lalu menatap jarinya dengan jijik. Kotor. Kamu ini bisanya apa sih? Sudah menumpang hidup, dikasih makan, tapi bersih-bersih meja saja tidak becus. Heran aku, kenapa dulu Pak Darmawan ngotot sekali menjodohkan Reno sama perempuan kampung sepertimu. Mendengar nama ayah mertuaku disebut, hatiku mencelos. Pak Darmawan adalah satu-satunya orang di rumah ini yang memanusiakan aku. Beliau yang menyekolahkanku dulu, dan beliau juga yang percaya padaku. Sayangnya, 6 bulan terakhir, beliau terkena stroke parah dan harus dirawat intensif di Singapura. Sejak Pak Darmawan jatuh sakit, kekuasaan penuh di rumah ini jatuh ke tangan Bunita. Dan sejak saat itu pula, siksaanku dimulai. Tak lama kemudian, Clara, adik iparku turun. Ia langsung duduk di meja makan sambil asyik bermain ponsel. "Ma, hari ini aku mau ke salon ya sama teman-teman. Minta transfer dong, kartuku limit." "Boleh, sayang. Nanti mama suruh orang keuangan kantor transfer ke kamu ya," jawab Bunita dengan nada yang 180 derajat berbeda. Lembut dan penuh kasih sayang. Lalu, suamiku, Reno, muncul dengan kemeja rapinya. Harapanku sedikit muncul. Aku menyodorkan piring nasi goreng ke hadapannya. "Mas, sarapan dulu." Reno hanya melirik sekilas, lalu sibuk mengancingkan lengan ke mejanya. "Nggak sempat, Ri. Aku ada meeting pagi. Lagian aku lagi nggak selera makan masakan rumah." Ia lalu mencium pipi ibunya. "Reno berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati, sayang. Jangan lupa nanti malam ada makan malam keluarga sama klien," ucap Bunita. Reno mengangguk dan berlalu begitu saja, tanpa sedikit pun menatapku. Aku hanya bisa berdiri mematung sambil memegang spatula. Di rumah ini, statusku bukan menantu, apalagi istri. Aku hanyalah pembantu yang kebetulan memiliki buku nikah. Siang harinya, rumah terasa sangat sepi. Clara sudah pergi dengan teman-temannya, dan para asisten rumah tangga sedang beristirahat di paviliun belakang. Aku duduk di ruang keluarga, membuka tablet hitam milikku. Meski di rumah ini aku diperlakukan seperti orang bodoh. Mereka tidak tahu bahwa aku diam-diam bekerja sebagai akuntan lepas untuk beberapa perusahaan kecil. Uang hasil kerjaku kusimpan sendiri, karena sejak Pak Darmawan sakit, Reno tidak pernah lagi memberiku nafkah sepeser pun. Bunita yang memegang semua kendali keuangan. Saat aku sedang fokus memeriksa tabel laporan keuangan, Bunita masuk ke ruang keluarga. Ia tampak gelisah. Terus-menerus mengecek ponselnya,
menelepon seseorang tapi tidak diangkat. Ia meletakkan tablet hitam miliknya, yang secara kebetulan merek dan e-casing, I-nya sama persis dengan milikku, di atas meja, tepat di sebelah tabletku. Riana, buatkan saya teh chamomile. Sekarang, kepala saya pusing. Perintahnya kasar sebelum bergegas naik ke lantai 2. Aku menghela napas, menutup laporanku, meletakkan tabletku di meja, dan beranjak ke dapur. Belum sempat air mendidih, tiba-tiba terdengar suara jeritan histeris dari lantai 2. Tolong, tolong, astaga, uangku, perhiasanku. Aku terkejut setengah mati. Kumatikan kompor dan berlari kencang menaiki tangga. Para pembantu dari belakang juga ikut berlarian ke arah kamar utama. Saat aku sampai di ambang pintu kamar Bunita, aku melihat pemandangan yang kacau. Pintu brankas besar yang tertanam di dinding kamarnya terbuka lebar. Pakaian di dalam lemari berserakan di lantai. Bunita duduk bersimpuh di depan brankas sambil menangis meraung-raung. "Ada apa, Bu?" tanyaku panik, melangkah masuk. Bunita menoleh dengan mata melotot. Wajahnya merah padam. "Brankas saya dibobol. Deposito perusahaan, sertifikat, dan perhiasan warisan keluarga semuanya hilang. Nilainya lebih dari 2 miliar. Aku menutup mulut, tak percaya. "Biar saya telepon polisi, Bu." "Jangan bergerak," bentak Bunita tiba-tiba, suaranya menggelegar menghentikan langkahku. Ia berdiri perlahan, menatapku dengan tatapan tajam yang menembus tulang. Tidak ada orang luar yang masuk ke rumah ini dari pagi. Penjaganya ketat di depan. Pembantu semua ada di belakang. Bunita berjalan perlahan mendekatiku. Jari telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian menunjuk tepat ke depan hidungku. Pencurinya ada di dalam rumah ini. Dan saya tahu persis siapa orang yang paling butuh uang dan paling punya niat busuk di sini. "Maksud Ibu? Ibu menuduh saya?" Suaraku bergetar. Aku mundur selangkah, merasa udara di ruangan itu tiba-tiba tersedot habis. Para pembantu yang berdiri di depan pintu hanya bisa menunduk, tak berani ikut campur. "Siapa lagi?" jerit Bunita. "Kamu kan yang tahu letak kamar ini. Kamu yang tiap hari membersihkan ruangan ini. Kamu itu perempuan miskin yang dari dulu cuma mau mengincar harta keluarga kami." "Demi Allah, Bu, saya tidak pernah menyentuh brankas itu. Saya bahkan tidak tahu password I-nya." Aku membela diri dengan putus asa. Tepat saat itu, Clara pulang. Ia masuk ke kamar dengan wajah kebingungan. "Ada apa ini, Ma? Kok teriak-teriak? Rumah kita kecurian, Ra? Berlian Mama dan surat deposito hilang. Dan perempuan sialan ini pelakunya." Bunita menarik lenganku dengan kasar. "Ma, kita geledah saja kamarnya," usul Clara tanpa basa-basi. Matanya menatapku dengan tatapan sinis yang penuh kepuasan. Tanpa menunggu persetujuanku, Bunita dan Clara menyeret lengan bajuku menuruni tangga menuju kamar kecilku yang berada di dekat dapur. Kamar itu dulunya adalah gudang yang diubah menjadi kamar tidur. Karena Bunita tidak sudi aku tidur sekamar dengan Reno. Clara masuk lebih dulu. Ia mengobrak-abrik lemariku, melempar pakaianku yang tak seberapa jumlahnya ke lantai. Aku hanya bisa menangis melihat barang-barangku diperlakukan seperti sampah. "Cari yang benar, Ra. Pasti disembunyikan di suatu tempat." Perintah Bunita yang berdiri mengawasiku seperti sipir penjara. Clara membungkuk, merogoh bagian bawah kasur tipisku. Tiba-tiba, ia tersenyum sinis. Tangannya menarik sebuah kantong kain hitam. "Bingo. Lihat ini, Ma." Clara membuka kantong itu dan menuangkan isinya ke atas kasur. Kilau emas dan berlian jatuh berserakan. Itu adalah kalung dan gelang kesayangan Bunita. Bersama dengan itu, jatuh pula sebuah buku tabungan dengan nama yang disamarkan, namun ada terselip secari kertas dengan tulisan tanganku di sana. Mataku terbelalak. Aku mundur hingga punggungku menabrak dinding dingin. Itu bukan punya saya. Saya tidak pernah menaruh barang itu di sana. Sumpah, Bu, seseorang pasti sengaja menaruhnya di kamarku. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kepalaku tertoleh ke samping, telingaku berdenging keras. Rasa panas menjalar di wajahku. Bunita berdiri di hadapanku dengan dada naik turun. "Masih mau mengelak?"
Bukti sudah ada di depan mata. Dasar maling, teriak maling. Binatang kamu, Riana. Air susu dibalas air tuba. Makinya dengan ludah yang memercik ke wajahku. Malam harinya, rumah terasa seperti pengadilan. Aku disuruh duduk bersimpuh di ruang tengah, diawasi oleh 2 satpam rumah. Bunita dan Clara duduk di sofa, memasang wajah duka seolah mereka adalah korban paling menderita di dunia. Pintu utama terbuka. Reno masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya kusut. Ada apa ini, Ma? Polisi nelepon Reno, katanya ada laporan pencurian dari rumah, tanya Reno panik. Bunita langsung menangis terseduh-seduh. Aktingnya luar biasa sempurna. Ia memeluk Reno erat-erat. Istrimu, Reno, istrimu yang kelaparan harta itu mengkhianati kita. Dia membobol brankas mama. Uang berobat papa kamu, deposito perusahaan, semuanya dicuri. Reno menegang. Ia menatapku yang sedang duduk bersimpuh dengan wajah basah oleh air mata. Mas Reno, tolong dengarkan aku. Aku difitnah, Mas. Demi Tuhan, aku tidak mencuri apapun. Barang itu sengaja ditaruh di bawah kasurku. Tolong percaya sama aku, Mas. Isaku, memohon pada satu-satunya orang yang seharusnya melindungiku. Reno berjalan mendekatiku. Aku menatap matanya, mencari sedikit saja sisa cinta atau empati. Namun yang kulihat hanyalah kilat kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa. Aku sudah curiga sejak lama, desis Reno tajam. Kamu diam-diam punya tabungan sendiri kan? Kamu selalu menolak kalau aku tanya soal keuanganmu. Ternyata ini kerjaanmu di belakangku? Menggerogoti harta keluargaku saat papaku sedang koma? Enggak, Mas. Uangku itu murni hasil kerjaku sendiri jadi akuntan lepas. Tolong, Mas, pakai logikamu. Mana mungkin aku bisa tahu, password, brankas ibumu? Lagi pula kalau aku mau mencuri, kenapa barangnya aku simpan di bawah kasur di rumah ini? Itu sangat tidak masuk akal, Mas. Aku berusaha menjelaskan dengan sisa tenagaku. Namun, logika sudah mati di rumah ini. Reno yang terbiasa tunduk pada ibunya tak mau repot-repot berpikir. Alasan. Reno mengangkat tangannya. Plak. Untuk kedua kalinya hari ini, wajahku dihantam keras. Kali ini oleh tangan suamiku sendiri. Ujung bibirku robek dan terasa asin oleh darah. Aku tersungkur ke karpet tebal berbulu itu. Hatiku jauh lebih hancur daripada luka di wajahku. Pria yang dulu berjanji di depan pelaminan untuk menjagaku, kini menamparku demi kebohongan ibunya. Aku menyesal menikahimu. Kamu itu parasit. Mulai detik ini, aku talak kamu, teriak Reno. Kata-kata itu menyambar bagai petir. Duniaku runtuh seketika. Keluarkan perempuan kotor ini dari rumahku sekarang juga. Perintah Bunita tanpa ampun. 2 satpam langsung menarik lenganku dengan kasar, memaksaku berdiri. Tunggu. Biarkan aku ambil pakaianku. Biarkan aku bawa barang-barangku, teriakku sambil meronta. Barang-barangmu? Tidak ada satupun barang di rumah ini yang pantas kamu bawa. Semuanya dibeli pakai uang keluargaku. Bawa badanmu yang hina itu keluar dari sini. Bentak Clara sambil melempar tas selempang kecilku ke lantai. Aku dengan cepat meraih tas kecil itu. Mataku melirik ke atas meja ruang keluarga. Ada tablet hitam tergeletak di sana. Tanpa berpikir panjang, aku menyambarnya dan memasukkannya ke dalam tas, mengira itu adalah tablet kerjaku. Aku diseret melewati pintu utama. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, diiringi kilat yang menyambar-nyambar. Udara dingin langsung menusuk tulangku yang hanya berbalut daster tipis lengan pendek. Mereka melempar tubuhku ke halaman depan yang basah. Lututku membentur paving block dengan keras. Terasa perih yang teramat sangat. Namun mati rasa tertutup oleh syok dan kesedihan yang mencekik dada. Pagar besi tinggi menjulang itu ditutup rapat. Terdengar bunyi gembok dikunci dari dalam. Aku merangkak ke arah pagar, memegang jerujinya yang dingin. Hujan mengguyur tubuhku, menyamarkan air mata yang mengalir deras tanpa henti. Di balik jendela kaca besar yang terang benderang, kulihat Bunita, Clara, dan Reno berdiri menatapku. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajah mereka. Bunita bahkan tersenyum puas, memutar tubuhnya, dan menutup gorden. Meninggalkanku sendirian dalam kegelapan dan badai. Aku menggigil hebat.
Bibirku membiru. Aku diusir. Dibuang seperti binatang berpenyakitan. Difitnah atas kejahatan yang tidak pernah kulakukan, dan diceraikan di malam yang sama. Namun, saat aku bersandar pada tembok pagar luar yang dingin, menangis meratapi nasib, sebuah perasaan aneh mulai menjalar di dadaku. Kesedihan itu perlahan mengeras. Rasa hancur itu membeku menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Ya, kemarahan yang membakar jiwa. Aku mengusap darah di ujung bibirku yang bercampur air hujan. Mataku menatap tajam ke arah rumah megah tersebut. Kalian salah memilih lawan, bisikku pada angin malam yang menderu. Kalian mengira membuang seorang pembantu yang lemah. Kalian tidak tahu, kalian baru saja membangunkan monster yang akan menghancurkan hidup kalian. Waktu menunjukkan pukul 20 malam. Di kepalaku, sebuah jam pasir raksasa baru saja dibalik. Hitung mundur telah dimulai. Udara malam itu terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Hujan turun semakin beringas, seolah langit ikut meludahkan amarahnya padaku. Aku berjalan tanpa alas kaki menyusuri trotoar yang tergenang air kotor. Daster tipis yang kukenakan sudah basah kuyup, menempel pada tubuhku yang menggigil hebat. Setiap kali ada mobil yang melintas kencang, cipratan air genangan menghantam kakiku, tapi aku sudah mati rasa. Rasa sakit di lututku akibat didorong ke aspal tadi sama sekali tidak sebanding dengan rasa sesak di dadaku. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh tatapan kosong ke depan. Kemana aku harus pergi? Aku tidak punya keluarga di kota ini. Kedua orang tuaku sudah tiada sejak aku masih SMA. Pak Darmawan, ayah mertuaku yang dulu mengangkatku dari panti asuhan dan membiayai kuliahku, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit Singapura, entah sadar atau tidak. Beliau satu-satunya alasanku bertahan di rumah neraka itu. Dan kini, aku dibuang. Di tengah deru hujan, otakku berputar mencari satu nama. Marissa. Ya, Marissa adalah sahabat karibku sejak masa kuliah, satu-satunya orang yang tahu persis penderitaanku selama menjadi istri Reno. Tanpa membuang waktu, aku menyeret langkahku menuju kawasan rumah kos eksklusif tempat Marissa tinggal, yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah mertuaku. Perjalanan 2 kilometer itu terasa seperti mendaki gunung berbatu. Kakiku lecet dan berdarah karena menginjak kerikil dan pecahan kaca di jalan, tapi aku terus memaksakan diri. Aku tidak boleh tumbang di jalanan ini. Sekitar pukul 9 malam, aku akhirnya tiba di depan pagar besi rumah kos Marissa. Tanganku yang gemetar dan keriput karena kedinginan memencet bel berkali-kali. Cukup lama aku menunggu, hingga akhirnya pintu utama terbuka. Marissa muncul dengan payung dan jaket tebal. Begitu melihat kondisiku yang berdiri di bawah guyuran hujan seperti gembel, matanya terbelalak lebar. Payung di tangannya nyaris terjatuh. Ya Tuhan, Riana? Kamu kenapa? Ya ampun. Marissa menjerit tertahan. Ia buru-buru membuka pagar, menarik tanganku, dan membawaku masuk ke dalam kamarnya yang hangat. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terkunci rapat, gigiku bergemeretak menahan dingin dan syok. Marissa dengan cekatan mengambil handuk tebal, menggosok rambut dan tubuhku, lalu memakaikanku sweater kebesarannya dan celana training panjang. Ia mendudukanku di tepi kasurnya, lalu berlari ke dapur kecil di sudut kamar untuk membuatkan teh manis hangat. Minum dulu, pelan-pelan, ucap Marissa lembut, menyodorkan cangkirmu ke tanganku yang masih bergetar. Hawa hangat dari cangkir itu perlahan mengalir ke telapak tanganku. Seteguk teh manis hangat melewati kerongkonganku, dan entah mengapa, sentuhan kebaikan kecil itu menghancurkan sisa pertahananku. Aku menangis. Tangisanku pecah, meraung sejadi-jadinya di pelukan Marissa. Mereka mengusirku. Mereka memfitnahku, isakku di sela-sela tangisan yang tersendat. Marissa mengelus punggungku, membiarkanku menumpahkan seluruh rasa sakit itu. Setelah napasku mulai teratur, aku menceritakan semuanya. Mulai dari perlakuan Bunita pagi tadi, brankas yang tiba-tiba terbuka, perhiasan dan buku tabungan yang secara gaib ada di bawah kasurku, hingga tamparan keras dari Reno, laki-laki yang seharusnya melindungiku. Wajah Marissa memerah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras. Gila. Mereka benar-benar keluarga iblis. Reno itu laki-laki pengecut, brengsek. Beraninya dia main tangan.
Kita lapor polisi sekarang juga untuk kasus KDRT dan pencemaran nama baik. Bekas tamparan di pipimu ini bukti kuat. Aku menggeleng pelan, mengusap wajahku yang kelelahan. Percuma, Sa. Lawan kita adalah keluarga kaya dengan banyak koneksi. Bunita pasti sudah menyiapkan pengacara mahal dan menyuap sana-sini. Kalau kita melapor sekarang, mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka punya bukti, barang-barang itu ada di kamarku. Aku bisa langsung ditahan malam ini juga. Marissa memukul kasur dengan frustrasi. Lalu kita harus diam saja melihat ketidakadilan ini? Kamu mau membiarkan nama baikmu hancur? Bagaimana dengan Pak Darmawan? Kalau beliau tahu menantu kesayangannya diperlakukan seperti anjing kurap begini, beliau bisa serangan jantung lagi. Mendengar nama ayah mertuaku, hatiku kembali mencelos. Itulah yang paling aku takutkan. Sa. Uang pengobatan Papa Darmawan di Singapura itu sangat besar. Kalau sampai uang deposito itu benar-benar hilang, perawatan Papa bisa dihentikan. Aku yakin 100%, bukan orang luar yang mengambilnya. Bunita sedang merencanakan sesuatu yang sangat busuk, dan aku dijadikan kambing hitamnya. Marissa menghela napas panjang, menatapku dengan iba bercampur bangga. Di saat hancur begini, kamu masih memikirkan ayah mertuamu, RI. Kamu memang terbuat dari baja. Sekarang, kamu istirahat dulu. Tidur. Besok pagi, kita susun rencana. Aku akan pakai semua tabunganku untuk menyewa pengacara buatmu. Kita tidak akan biarkan keluarga gila itu menang. Aku mengangguk lemah. Marissa mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur yang remang. Ia tidur di karpet bawah, membiarkanku menempati kasurnya. Namun, meski tubuhku remuk redam, mataku tidak bisa terpejam. Kepalaku terus memutar ulang kejadian sore tadi. Tatapan jijik Reno. Senyum sinis Clara. Dan wajah kemenangan Bunita. Aku tidak bisa diam. Waktu terus berjalan, dan hitung mundur 24 jam itu terus berdetak di kepalaku. Aku harus mencari celah. Harus ada sesuatu yang kulakukan. Pukul 12 malam. Hujan di luar sudah mereda, menyisakan suara rintik air yang jatuh dari genting. Aku bangkit dari kasur perlahan agar tidak membangunkan Marissa yang tertidur pulas, karena kelelahan bekerja seharian. Aku berjalan ke arah meja kecil tempat tas lempangku yang basah diletakkan. Itu satu-satunya benda yang berhasil kubawa dari rumah itu. Aku membukanya dengan niat memeriksa apakah KTP dan beberapa kartu ATM-ku masih aman dari air. Untungnya, tas itu terbuat dari bahan sintetis yang lumayan tebal, sehingga bagian dalamnya tidak terlalu basah. Tanganku merogoh ke dalam dan menyentuh permukaan logam yang dingin dan pipih. Aku menariknya keluar. Itu adalah tablet hitam yang kusambar dari atas meja ruang keluarga saat aku diseret keluar. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Sebagai seorang akuntan lepas, tablet itu adalah nyawaku. Semua data klien, tabel spreadsheet dan laporan keuangan ada di sana. Aku berniat menyalakannya untuk memeriksa apakah ada pekerjaan mendesak yang harus kuselesaikan besok pagi untuk menyambung hidup. Namun, saat aku memegang tablet itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bobotnya sedikit lebih berat, dan tekstur casing kulitnya terasa sedikit lebih kasar dari biasanya. Aku meraba bagian layarnya. Tidak ada retakan halus di pojok kiri bawah, padahal tabletku sudah pernah jatuh dan layarnya sedikit retak bulan lalu. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol daya di sisi kanan. Layar menyala, menampilkan logo pabrikan, lalu masuk ke layar kunci. Napas tercekat di tenggorokanku. Wallpaper layar kunci itu bukan gambar pemandangan senja yang selalu kugunakan. Itu adalah foto Bunita, berpose dengan kacamata hitam besar dan tas Hermes di sebuah kafe mewah di Paris. Ini bukan tabletku. Ini tablet milik Bunita. Otakku langsung memutar kembali memori siang tadi. Saat aku sedang bekerja di ruang keluarga, Bunita datang dengan wajah gelisah, meletakkan tabletnya di atas meja, tepat di sebelah tabletku. Casing, dan mereknya sama persis. Dan saat aku diusir paksa di malam hari, dalam keadaan panik dan lampu ruang tengah yang agak redup, aku menyambar benda yang salah. Aku menatap layar yang meminta kode PIN 4 angka itu. Tanganku mulai berkeringat dingin. Benda di tanganku ini bukan sekadar alat elektronik.
Bagi seorang wanita manipulatif dan gila kontrol seperti Bunita, tablet ini adalah brankas pribadinya. Segala hal yang tidak ingin ia simpan di ponselnya, karena takut diperiksa oleh Reno atau kerabat lain, pasti ia sembunyikan di perangkat yang lebih besar dan jarang ia bawa keluar rumah ini. Kalau memang ibu yang merencanakan semua fitnah ini, buktinya pasti ada di sini. Gumamku pada diri sendiri. Suaraku terdengar serak dan tajam di tengah keheningan malam. Rasa dingin yang tadi membekukan tulangku kini menguap, digantikan oleh adrenalin yang memompa darahku dengan kencang. Aku harus membuka tablet ini. Apapun risikonya. Aku duduk bersila di lantai, menyalakan lampu belajar kecil milik Marissa agar layarnya terlihat lebih jelas. Sebagai seorang akuntan yang terbiasa menganalisis angka dan pola, otak rekayasaku mulai bekerja. Aku mencoba menempatkan diriku di posisi Bunita. Ia adalah wanita narsis, arogan, namun tidak terlalu pintar dalam hal teknologi. Ia tidak akan menggunakan kombinasi angka acak yang sulit diingat. Pasti sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau kebanggaannya. Percobaan pertama, tahun kelahirannya. 1968 layar bergetar pelan. PIN salah. Percobaan kedua, tanggal lahir Reno. Suamiku adalah kebanggaan terbesarnya, putra mahkota keluarga. 2508 layar bergetar lagi. PIN salah. Aku menggigit bibir bawahku. Jangan panik, Riana. Kesempatan memasukkan PIN biasanya terbatas sebelum perangkat terkunci permanen. Aku memiringkan layar tablet di bawah cahaya lampu belajar, mencoba mencari jejak minyak atau bekas sidik jari di atas layar kaca. Bunita sangat menyukai hand cream, berbahan shea butter yang lengket. Pasti ada jejaknya. Benar saja. Ada noda samar berbentuk oval di area angka 0, 1, 2, dan 8. Aku berpikir keras. Kombinasi angka 0, 1, 2, 8. Apa maknanya bagi wanita itu? Tanggal pernikahan? Bukan. Ia benci hari pernikahannya dengan Pak Darmawan, karena baginya pernikahan itu dulunya hanya perjodohan bisnis. Ulang tahun Clara? Clara lahir bulan November, tidak ada angka 11 di sana. Lalu, sebuah ingatan melintas di kepalaku layaknya kilat. Sekitar 3 bulan lalu, Bunita merayakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi di kamarnya saat Pak Darmawan baru saja dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Ia memesan kue tart mahal dengan tulisan, Happy Anniversary, My A. Saat kutanya itu kue untuk siapa, ia membentakku dan menyuruhku tutup mulut. Beralasan itu pesanan temannya yang salah kirim ke rumah. My A. Bisikku. Huruf A. Aku mengingat obrolan para pembantu di belakang yang sering bergosip tentang Bunita. Mereka pernah berbisik bahwa nyonya besar sering menerima telepon dari seseorang yang ia panggil, Anton, saat malam hari. Angka 0, 1, 2, 8. Mungkinkah itu tanggal 28/10? 28 Oktober? Ulang tahun si A ini? Dengan napas tertahan, aku mengetikkan angka 2810. Layar merespons. Animasi gembok terbuka. Klik. Layar utama terbuka. Aku menghela napas panjang, bersandar pada kaki tempat tidur. Aku berhasil masuk. Aku baru saja meretas jantung pertahanan musuhku. Tanpa membuang sedetik pun, aku segera mengaktifkan mode pesawat, airplane mode. Aku tidak tahu apakah perangkat ini terhubung dengan sistem pelacakan GPS iCloud atau sejenisnya. Jika Bunita menyadari tabletnya hilang dan melacaknya, posisiku dan Marissa bisa dalam bahaya. Aku menghubungkannya ke Wi-Fi kos Marissa yang kebetulan menggunakan jaringan anonim tanpa nama pengguna. Sekarang, waktunya berburu. Aku membuka aplikasi galeri foto pertama kali. Kebanyakan isinya adalah foto-foto tas branded, perhiasan, dan tangkapan layar katalog fashion luar negeri. Namun, ketika aku membuka folder hidden, atau folder tersembunyi yang untungnya tidak dikunci dengan sandi tambahan, napasku seketika tercekat. Ada puluhan foto Bunita sedang bermesraan dengan seorang pria muda yang usianya mungkin seumuran denganku, atau bahkan lebih muda. Pria itu berwajah tampan dengan gaya flamboyan. Mereka berfoto di kamar hotel mewah, di dalam mobil sport dan di berbagai tempat yang jelas bukan di rumah kami. Jadi ini yang namanya Anton? Desisku.
Rasa jijik mengaduk-aduk perutku. Pak Darmawan sedang berjuang antara hidup dan mati dengan selang ventilator di Singapura, sementara istrinya menghamburkan uang keluarga untuk memelihara pria simpanan. Namun, perselingkuhan bukanlah tindak pidana yang bisa menyelamatkanku dari tuduhan pencurian. Aku butuh bukti tentang brankas dan uang 2 miliar itu. Aku keluar dari galeri dan membuka aplikasi WhatsApp. Nomor yang digunakan di tablet ini sepertinya berbeda dengan nomor ponsel utamanya. Ini semacam nomor rahasia. Daftar percakapannya hanya sedikit. Di urutan paling atas, ada kontak bernama kesayanganku. Tanganku gemetar saat menekan kolom obrolan itu. Dan apa yang kubaca di sana adalah skenario kejahatan paling sempurna dan paling menjijikan yang pernah kulihat. Percakapan di layar itu berlangsung selama berminggu-minggu, mengurai sebuah konspirasi gila yang direncanakan dengan sangat rapi oleh ibu mertuaku sendiri. Aku membaca pesan-pesan itu dari awal bulan. Kesayanganku, Anton sayang, gimana soal investasi apartemen di Bali? Temenku bilang harganya udah mau naik bulan depan. Aku butuh dana 2 M itu cepetan. Masa istri pengusaha properti nomor 1 nggak bisa cairin uang segitu? Bunita, sabar dong, sayang. Tua bangka itu, Pak Darmawan, emang lagi koma, tapi sistem keuangan perusahaannya dipegang sama pengacara sialan si Rashid. Aku nggak bisa asal cairin deposito warisan keluarga tanpa tanda tangan suamiku. Kesayanganku, Anton terus gimana dong? Janjinya mau modalin aku buka bisnis? Masa mau mundur? Bunita, tenang aja, sayangku. Kamu pikir aku bodoh? Aku udah suruh orang buat malsuin tanda tangan si tua bangka itu di surat kuasa pencairan deposito bank. Dokumennya udah masuk. Besok uang 2 miliar itu udah cair dan langsung aku transfer ke rekening luar negeri kamu. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Mataku memanas. Ya Tuhan. Bunita memalsukan tanda tangan ayah mertuaku. Ini adalah tindak pidana berat. Penggelapan dana dan pemalsuan dokumen negara. Aku terus menggulir percakapan ke bawah. Memasuki pesan yang dikirim 2 hari yang lalu. Kesayanganku, Anton uangnya udah masuk. Beb, makasih ya, sayang. Tapi kamu yakin gak bakal ketahuan? Minggu depan kan katanya ada audit internal dari Pak Rashid? Kalau mereka ngecek brankas dan depositonya hilang, kamu bisa dituduh. Bunita, hahaha, biarkan saja mereka periksa. Kebetulan di rumahku ada pembantu gratisan yang sangat cocok dijadikan tumbal. Kesayanganku, Anton maksudmu menantumu yang kampungan itu? Si Riana? Bunita, siapa lagi? Si Riana itu bodoh dan gak punya siapa-siapa. Reno juga gampang aku hasut, dia lebih percaya sama aku daripada istrinya sendiri. Besok aku bakal bikin drama. Aku buka brankasnya. Aku sebar beberapa perhiasan palsu dan buku tabungan atas nama palsu di bawah kasur Riana. Setelah itu, aku teriak kecurian. Sempurna, kan? Riana bakal dipenjara, Reno bakal ceraikan dia, dan kita berdua bebas menikmati uang 2 miliar itu tanpa ada yang curiga. Kesayanganku, Anton gila. Kamu emang jenius. Beb, aku tunggu kamu di Singapura bulan depannya. Aku meletakkan tablet itu di pangkuanku. Kepalaku pening. Perutku mual bukan main. Semua hinaan, tamparan, dan fitnah yang kuterima hari ini. Semuanya sudah direncanakan hanya demi menutupi aksi pencuriannya sendiri dan demi menghidupi seorang pria simpanan. Mereka menginjak-injak harga diriku. Menghancurkan pernikahanku. Membiarkan Pak Darmawan dirampok di atas ranjang kematiannya. Air mata yang sejak tadi menggenang kini jatuh. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemurkaan murni. Sebuah amarah yang menyala begitu terang, hingga rasanya bisa membakar seluruh kota ini. Kau salah besar, Bunita, bisikku dengan suara bergetar karena emosi. Kau mengira aku bodoh. Kau mengira aku tidak punya siapa-siapa. Malam ini, kebodohan terbesarmu adalah memberiku senjata untuk menghancurkan hidupmu. Aku bertindak cepat. Sebagai akuntan, aku tahu bukti digital bisa lenyap dalam sekejap jika pemiliknya melakukan remote WP, penghapusan jarak jauh. Aku menggunakan fitur screen record, rekaman layar, dan menggulir seluruh percakapan itu secara perlahan agar terekam dengan jelas. Aku download foto-foto perselingkuhan mereka, tangkapan layar bukti transfer palsu,
dan rekaman voice note di mana Bunita dengan jelas menertawakan rencananya memenjarakanku. Semua file bukti itu langsung kuunggah ke penyimpanan awan, cloud drive, rahasia milikku. Lalu kukirimkan salinannya ke emailku sendiri dan ke email Marissa sebagai cadangan. Selesai. Semuanya sudah terkunci dengan aman. Aku menghapus riwayat pengiriman di tablet itu agar Bunita tidak tahu aku sudah memindahkan datanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Di luar, langit mulai memunculkan semburat keunguan. Hitung mundur sudah berjalan 8 jam sejak aku diusir. Waktunya membalikkan keadaan. Aku berdiri dan menepuk bahu Marissa. Sahabatku itu terbangun dengan kaget, mengucek matanya yang masih mengantuk. Ada apa, Ri? Udah pagi ya? Gumamnya serak. Bangun, Sa. Aku butuh bantuanmu, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan, bahkan bagi diriku sendiri. Marissa melihat wajahku, lalu melihat layar tablet yang menyala terang di tanganku. Kantuknya seketika hilang. Itu kan bukan tabletmu? Punya siapa? Punya iblis yang mengirimku ke sini, jawabku dingin. Cuci mukamu, Sa. Aku butuh kamu merekam sesuatu. Kita akan menelepon seseorang yang sangat penting. 10 menit kemudian, setelah Marissa membaca sekilas rangkuman percakapan menjijikan di tablet itu, ia mengumpat dengan segala macam kata kotor yang ia tahu. Ia lebih marah daripadaku. Penjara. Wanita tua gila harta itu harus membusuk di penjara, teriak Marissa sambil mengepalkan tangan. Dia akan ke sana, Sa. Tapi kita harus bermain cantik. Kita tidak bisa langsung ke polisi bisa dibayar olehnya. Kita harus memotong sumber dananya dulu, membekukan semua asetnya, dan membuat dia tidak bisa berkutik. Dan hanya ada satu orang yang punya kuasa hukum untuk melakukan itu. Aku mengambil ponselku yang layarnya sedikit retak, lalu mencari satu-satunya nomor kontak yang bisa menyelamatkan keluarga ini. Pak Rashid. Pengacara senior yang telah mengabdi pada ayah mertuaku selama 20 tahun. Beliau adalah orang yang memiliki integritas tinggi dan sangat setia pada Pak Darmawan. Beliau juga memegang surat kuasa penuh atas perusahaan selama Pak Darmawan dirawat. Pukul 4:30 pagi. Sangat tidak sopan menelepon orang jam segini. Tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi 4 kali sebelum sebuah suara berat dan serak, karena bangun tidur menjawab di seberang sana. Halo, siapa ini? Jam segini menelepon? Halo, Assalamualaikum. Pak Rashid? Ini saya, Riana, menantu Pak Darmawan. Hening sejenak. Riana? Nak Riana? Ada apa subuh-subuh begini? Apa terjadi sesuatu dengan Reno atau Bunita? Atau papa mertuamu? Suara Pak Rashid langsung berubah panik. Pak Darmawan baik-baik saja di Singapura, Pak. Tapi perusahaannya dan aset pribadinya sedang dirampok dari dalam. Apa maksudmu, Nak Riana? Tolong bicara yang jelas. Jangan bercanda soal hal serius begini. Nada Pak Rashid berubah tegas dan defensif. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke arah jendela yang mulai benderang. Tadi malam, Bunita menuduh saya membobol brankasnya dan mencuri deposito senilai 2 miliar rupiah serta perhiasan keluarga. Beliau, bersama Reno dan Clara, mengusir saya dari rumah seperti binatang. Astagfirullah. Diusir? Reno membiarkannya? Lalu di mana kamu sekarang? Pak Rashid terdengar sangat syok. Saya aman di rumah teman saya, Pak. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah, tuduhan itu hanya skenario palsu. Bunita yang memalsukan tanda tangan Pak Darmawan untuk mencairkan deposito itu. Uangnya sudah ditransfer ke luar negeri untuk membiayai pria simpanan mudanya yang bernama Anton. Dia memfitnah saya untuk menutupi hilangnya uang itu sebelum audit tahunan Bapak minggu depan. Di seberang sana, Pak Rashid terdiam cukup lama. Hanya terdengar helaan napas beratnya. Nak Riana, Bapak tahu kamu sedang emosi karena diusir. Tapi menuduh ibu mertuamu melakukan penggelapan dana dan perselingkuhan itu tuduhan yang sangat luar biasa berat. Kamu bisa dituntut balik jika tidak punya bukti. Pak Darmawan sangat mempercayai istrinya. Saya punya bukti kuatnya, Pak, potongku cepat dan tajam.
Tidak ada lagi nada keraguan dalam suaraku. Saya memegang tablet rahasia milik Bunita yang tidak sengaja terbawa oleh saya. Di dalamnya ada mutasi rekening palsu, foto dokumen dengan tanda tangan papa yang dipalsukan, dan percakapan rencana jahat mereka. Saya baru saja mengirimkan salinan voice note ke WhatsApp Bapak. Silakan dengarkan sendiri suara istri dari bos Anda. Hening kembali terjadi. Aku tahu Pak Rashid sedang memeriksa notifikasi di ponselnya. Beberapa detik kemudian, aku mendengar samar-samar suara rekaman Bunita yang sedang tertawa merencanakan kehancuranku diputar dari seberang telepon. Terdengar suara gebrakan meja yang keras dari Pak Rashid. Keterlaluan, biadab, beraninya dia melakukan ini saat temanku sedang sekarat bertaruh nyawa. Suara Pak Rashid menggelegar, penuh dengan amarah yang meledak-ledak. Kematangannya sebagai pengacara senior terguncang hebat mendengar pengkhianatan itu. Pak Rashid, panggilku dengan nada dingin. Bunita mengira dia sudah menang dengan menyingkirkanku. Pagi ini, dia pasti akan foya-foya menggunakan uang perusahaan atau mentransfer sisa aset lainnya. Kita harus menghentikannya sebelum dia menguras habis semuanya. Kamu benar, Nak, kamu benar. Pak Rashid menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya dan kembali ke mode profesional. Dengarkan saya baik-baik, Riana. Jangan bertindak sendiri. Jangan temui polisi dulu. Bapak akan kumpulkan dewan direksi dan auditor internal yang bisa dipercaya pagi ini juga. Kamu datang ke kantorku jam 7 tepat. Kita verifikasi semua bukti dari tablet itu. Jika semuanya asli, pukul 8 pagi saat bank buka, Bapak akan gunakan hak veto dari Pak Darmawan untuk membekukan semua rekening dan aset atas nama Nita. Baik, Pak. Saya akan ke sana. Jawabku mantap. Dan Riana? Suara Pak Rashid melunak, penuh penyesalan. Bapak minta maaf atas nama keluarga ini atas apa yang menimpamu semalam. Kamu menantu yang luar biasa. Pak Darmawan tidak salah memilihmu. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa jam 7. Aku mematikan sambungan telepon. Tanganku perlahan turun. Aku menoleh menatap Marissa yang sedang tersenyum lebar ke arahku, seolah baru saja melihat seorang pahlawan wanita bangkit dari abu. Di luar, matahari mulai terbit. Cahaya paginya menyinari wajahku yang masih menyisakan memar kemerahan bekas tamparan suamiku. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. 10 jam telah berlalu sejak aku dilempar keluar menembus hujan. Hitung mundur terus berjalan. Ayo, Sa. Kita bersiap-siap, kataku sambil beranjak berdiri, merasakan kekuatan baru mengalir di setiap pembuluh darahku. Hari ini akan menjadi hari yang sangat panjang bagi nyonya besar kesayangan keluarga itu. Mari kita hancurkan dunianya. Pukul 8 pagi. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa di ruang makan keluarga yang mewah itu. Udara pagi terasa sangat cerah, seolah badai semalam tidak pernah terjadi. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati berpelitur mengkilap, Bunita duduk dengan punggung tegak, mengoleskan selai stroberi impor ke atas roti panggangnya. Wajahnya berseri-seri, senyum kemenangan tak lepas dari bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Di seberangnya, Clara sedang sibuk mengambil swafoto dengan piring sarapannya. Lihat deh, suasana rumah pagi ini rasanya beda banget. Ya? Lebih segar, auranya positif. Nggak ada lagi si muka muram pembawa sial itu yang mondar-mandir bawa lap kotor. Ucap Clara sambil tertawa kecil, matanya tak lepas dari layar ponsel. Bunita tertawa anggun, menyesap teh telangnya perlahan. Tentu saja, sayang. Rumah ini akhirnya bersih dari parasit. Mama sudah muak melihat wajah sok suci perempuan kampungan itu. Beraninya dia mau menguasai harta keluarga kita? Tadi malam adalah pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sementara ibu dan anak itu merayakan kemenangan kotor mereka, Reno menuruni tangga dengan langkah gontai. Kemeja kerjanya sedikit kusut, matanya dihiasi lingkaran hitam tipis. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Riana yang menangis di bawah guyuran hujan, serta suara tamparannya sendiri yang menggema di ruang tengah, terus berputar-putar di kepalanya. Reno, sayang, ayo sarapan. Bei Inah tadi sudah buatin nasi goreng. Meski rasanya nggak seenak masakan koki langganan kita, tapi lumayanlah, panggil Bunita ceria.
Reno menarik kursi dan duduk dengan kasar. Ia menatap piring kosong di depannya cukup lama. "Ma, apa kita nggak keterlaluan semalam? Di luar hujan badai, dan Riana cuma pakai baju tidur. Dia nggak bawa uang sepeser pun. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama dia di jalan?" Suara Reno terdengar serak, dipenuhi keraguan yang mulai menggerogoti hatinya. Mendengar itu, Bunita meletakkan cangkirnya dengan sedikit kasar, hingga menimbulkan bunyi dentingan yang nyaring. "Kamu ini bicara apa, Reno? Dia itu pencuri. Perempuan ular yang sudah membobol brankas mama, dan hampir menghabiskan uang pengobatan papamu. Kamu mau kasihan sama maling? Kalau dia mati kedinginan di jalan, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu karma karena sudah mengkhianati keluarga ini." Clara ikut menimpali, "Iya, Mas Reno ini aneh banget sih. Harusnya Mas bersyukur kedoknya ketahuan sekarang sebelum semua aset papa dipindah namakan ke dia. Udah deh, Mas urus aja surat cerainya secepat mungkin. Biar putus hubungan kita sama gembel itu." Reno mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha menyingkirkan rasa bersalahnya. Logikanya masih tumpul, tertutup oleh doktrin ibunya bertahun-tahun. "Iya, Ma. Reno cuma kepikiran aja. Nanti siang Reno suruh pengacara kantor urus berkas cerainya." "Bagus. Itu baru anak kebanggaan Mama." Bunita tersenyum lebar, kembali mengunyah rotinya dengan nikmat. Pikirannya sudah melayang jauh. Hari ini, ia berencana mentraktir teman-teman arisannya di sebuah butik perhiasan ternama. Ia harus merayakan kebebasannya, dan tentu saja, menunggu telepon dari Anton dari Singapura. Mereka bertiga menikmati sarapan dengan tawa yang menggema di rumah megah itu. Sama sekali tidak menyadari bahwa di belahan kota yang lain, sebuah badai yang sesungguhnya baru saja terbentuk, bersiap untuk meratakan kesombongan mereka dengan tanah. Pukul 10 pagi. Kontras dengan suasana hangat di meja makan Bunita, suasana di ruang rapat VVIP firma hukum milik Pak Rashid terasa sekaku es. Ruangan berpendingin udara sentral itu diisi oleh keheningan yang mencekam. Aku duduk di ujung meja oval berlapis kulit, mengenakan kemeja putih kebesaran milik Marissa dan celana bahan hitam. Wajahku pucat, tanpa riasan sedikit pun, dan sudut bibirku masih terlihat sedikit bengkak kebiruan akibat tamparan Reno semalam. Di hadapanku, duduk Pak Rashid beserta 3 orang pria parubaya berkemeja rapi. Mereka adalah Dewan Direksi Senior dan Kepala Auditor Internal dari perusahaan milik ayah mertuaku, Pak Darmawan. Tablet hitam milik Bunita tergeletak di tengah meja. Layarnya menyala terang, terhubung langsung ke layar proyektor raksasa di dinding ruangan. Aku baru saja selesai mempresentasikan seluruh temuan dari malam tadi. Tidak ada air mata. Tidak ada nada suara yang bergetar. Aku berbicara murni sebagai seorang akuntan profesional yang sedang membongkar sebuah mega skandal keuangan. Seperti yang bapak-bapak lihat di layar, suaraku memecah keheningan yang berat itu. Terdapat aliran dana sebesar 2 miliar rupiah dari rekening deposito darurat atas nama Bapak Darmawan, yang dicairkan secara sepihak 3 hari yang lalu. Dokumen otorisasi yang diserahkan ke pihak bank memuat tanda tangan yang dipalsukan oleh Nyonya Nita. Dana tersebut tidak masuk ke rekening perusahaan, melainkan ditransfer ke rekening luar negeri atas nama seorang pria bernama Anton. Aku menekan tombol pada pengendali jarak jauh. Layar proyektor berganti, menampilkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menjijikan antara Bunita dan selingkuhannya. Dan ini, lanjutku dingin, adalah motif utamanya. Untuk menutupi hilangnya dana tersebut sebelum jadwal audit internal minggu depan, Nyonya Nita merancang skenario pencurian palsu di rumah, dan mengorbankan saya sebagai kambing hitamnya. Beliau menyembunyikan sebagian perhiasan dan buku tabungan palsu di kamar saya, memfitnah saya di depan suami saya sendiri, dan mengusir saya tadi malam. Pak Rashid memijat pangkal hidungnya. Wajah pengacara gaya itu merah pada menahan amarah yang meletup-letup. Sementara itu, kepala auditor internal yang duduk di sebelahnya menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. "Ini gila. Ini benar-benar gila," gumam salah satu direktur senior. Darmawan sedang berjuang dengan alat penyokong kehidupan di rumah sakit, sementara istrinya sendiri merampok uang darahnya untuk memelihara laki-laki simpanan? Binatang macam apa perempuan itu? Pertanyaannya bukan binatang macam apa, Pak. Tapi apa yang akan kita lakukan sekarang? Potongku tegas. Mataku menatap lurus ke arah Pak Rashid. Waktu kita tidak banyak.
Jika Bunita menyadari tabletnya tertukar dengan milik saya, dia akan tahu kedoknya terbongkar. Dia bisa memindahkan sisa aset lainnya, atau menghancurkan bukti fisik berupa stempel dan dokumen palsu yang masih ada di rumah itu. Pak Rashid berdiri dari kursinya dengan gerakan cepat. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Siska, ia memanggil asisten pribadinya. Siapkan dokumen pemblokiran darurat. Gunakan hak istimewa Pak Darmawan yang dititipkan padaku. Saya mau seluruh rekening pribadi atas nama Nita, rekening gabungan, kartu kredit, dan akses brankas bank dibekukan detik ini juga. Hubungi pihak bank sentral, katakan ini indikasi kejahatan penggelapan aset. Baik, Pak Rashid, terdengar sahutan dari interkom. Pak Rashid beralih menatap dewan direksi. Siapkan tim auditor. Kita butuh laporan kerugian resmi siang ini juga untuk dasar pelaporan ke kepolisian. Kita akan seret wanita itu ke penjara atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, penggelapan dana perusahaan, dan pencemaran nama baik. Lalu, pengacara itu menatapku. Matanya melembut, dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Riana, Bapak berhutang nyawa padamu. Kalau kamu tidak setegar ini, kalau kamu hanya menangis meratapi nasib di jalanan semalam, perusahaan ini bisa runtuh, dan nyawa papa mertuamu mungkin tidak akan terselamatkan karena kehabisan biaya rumah sakit. Kamu menantu yang luar biasa. Aku hanya mengangguk pelan. Dadaku terasa ringan, seolah sebuah batu besar baru saja diangkat darinya. Roda keadilan sudah mulai berputar. Papan catur telah berbalik 180 derajat. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap jam dinding besar di ruangan itu. Jarum jam terus bergerak tanpa ampun. Hitung mundur tersisa 18 jam. Pukul 1 siang. Suasana di salah satu pusat perbelanjaan paling elit di jantung ibu kota begitu ramai oleh kaum sosialita. Di dalam sebuah butik tas desainer asal Eropa, Bunita duduk menyilangkan kaki di sofa beludru merah. Ia dikelilingi oleh 3 orang temannya, wanita-wanita kaya yang memandangnya dengan penuh rasa iri sekaligus kagum. Di atas meja kaca di hadapan mereka, tergeletak 3 buah tas kulit eksotis edisi terbatas. Harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Kamu yakin mau borong 3-tiganya? Nit? Ini totalnya hampir 400 juta loh, ucap salah satu temannya dengan mata berbinar. Bunita tertawa renyah, mengibaskan tangannya yang penuh gelang berlian seolah uang 400 juta hanyalah recehan. Aduh, Jeng. Hidup ini cuma sekali, harus dinikmati dong. Lagian, di rumahku sekarang udah bersih dari aura negatif. Udah nggak ada lagi sumpek-sumpeknya. Anggap aja ini hadiah buat diriku sendiri atas kesabaranku selama ini. Seorang manajer butik berpakaian rapi datang menghampiri dengan senyum profesional yang dibuat-buat, membawa sebuah mesin edisi di atas nampan kecil. Totalnya 385 juta rupiah. Nyonya, boleh saya minta kartunya? Dengan gaya arogan yang memuakan, Bunita mengeluarkan dompetnya, menarik sebuah kartu kredit prioritas berwarna hitam legam, dan menyelipkannya di antara 2 jari dengan gaya angkuh. Gesek saja. Nggak perlu pakai cicilan. Teman-temannya bertepuk tangan kecil memuji gaya sultannya. Manajer butik itu menunduk hormat, lalu memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin. Bunyi tombol ditekan terdengar samar. Kemudian, layar mesin menunjukkan proses loading. Layar mesin menampilkan tulisan tebal berwarna merah, Transaction Declined. Kontak your bank. Manajer butik itu mengerutkan kening. Ia tersenyum canggung. Maaf, Nyonya Nita. Sepertinya ada gangguan sinyal atau masalah dengan limit kartunya. Transaksinya ditolak. Wajah Bunita sedikit menegang, namun ia segera menutupi rasa malunya dengan tawa palsu. Ah, mesin kalian ini pasti yang rusak. Masa kartu prioritas kelas atas begini ditolak? Coba pakai kartu debit VVIP saya yang ini. Ia mengeluarkan kartu lain berwarna emas dan menyodorkannya. Mesin digesek lagi. Masukkan PIN. E-loading, Transaction Declined. Kali ini, senyum di wajah manajer butik itu sedikit luntur. Teman-teman arisan Bunita mulai saling lirik dengan ekor mata, berbisik-bisik pelan satu sama lain. Hawa di ruangan VIP butik itu mendadak berubah menjadi canggung dan menusuk. Maaf, Nyonya. Kartu kedua juga ditolak. Keterangannya,
Account frozen, atau rekening dibekukan dari pihak bank sentral, lapor manajer itu dengan nada yang mulai terdengar meremehkan. Dibekukan? Jangan sembarangan kamu ngomong. Bentak Bunita, suaranya melengking tajam hingga beberapa pengunjung di luar ruangan menoleh. Wajahnya yang tadi disapu, blush on, mahal kini memerah karena malu dan marah yang meledak bersamaan. Jantungnya mulai berdegup sangat kencang, memompa kecemasan ke seluruh tubuhnya. Ia merampas kartu-kartunya dengan kasar. Tangannya mulai sedikit gemetar. Kalian ini pelayanannya kampungan sekali. Biar saya telepon pihak bank sekarang juga. Kalian belum tahu siapa saya ya? Bunita menjauh dari teman-temannya yang kini menatapnya dengan tatapan penuh penghakiman. Ia berjalan cepat ke sudut butik, mengambil ponselnya, dan langsung menghubungi manajer bank pribadinya. Panggilan tersambung setelah nada dering kelima. Halo, Pak Budi. Ini saya Nita. Ada apa dengan sistem bank kalian yang rongsokan ini? Kenapa semua kartu saya ditolak dengan alasan rekening dibekukan? Kalian mau saya tuntut? Hah? Semburnya tanpa ampun. Terdengar suara dehaman berat dari seberang sana. Nada bicara manajer bank itu terdengar sangat dingin, tak ada lagi sapaan ramah dan hormat seperti biasanya. Selamat siang, Ibu Nita. Mohon maaf, sistem kami tidak bermasalah. Seluruh aset, rekening, dan kartu kredit atas nama Ibu, serta rekening gabungan dengan Bapak Darmawan, telah dibekukan secara paksa sejak pukul 8 pagi tadi. Atas dasar apa kalian berani melakukan itu? Jerit Bunita histeris. Atas perintah langsung dari Bapak Rashid, selaku pemegang kuasa hukum mutlak perusahaan dan aset pribadi Bapak Darmawan. Pemblokiran ini terkait dengan masuknya laporan indikasi pemalsuan dokumen tingkat tinggi dan penggelapan dana miliaran rupiah yang sedang diselidiki. Kami pihak bank hanya mengikuti prosedur hukum. Ibu. Selamat siang. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Ponsel di tangan Bunita hampir meluncur jatuh. Lututnya seketika terasa lemas seperti jeli. Udara di sekitarnya seolah tersedot habis, membuatnya kesulitan bernapas. Pemalsuan dokumen? Penggelapan dana? Pak Rashid tahu? Dari mana pengacara tua bangka itu tahu? Kepanikan absolut menyerang otaknya. Ia teringat pada satu-satunya orang yang memegang uang curian itu. Anton. Ya, Anton memegang dana 2 miliar di rekening luar negerinya. Ia harus menghubungi Anton sekarang juga, memintanya mengirimkan sedikit uang agar ia bisa melarikan diri atau menyewa pengacara lain. Dengan jari yang bergetar hebat hingga mengetik dengan salah berkali-kali, Bunita mencari nomor Anton dan menekan tombol panggil. Tut, tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mematikan dan mencoba memanggil lagi. 10 kali. 20 kali. Hasilnya sama. Pesan WhatsApp yang ia kirimkan hanya memunculkan centang satu berwarna abu-abu. Profil Anton mendadak kosong. Pria tampan yang memanggilnya, kesayanganku, semalam itu telah lenyap di telan bumi bersama uang 2 miliar rupiah. Anton kabur. Dunia Bunita runtuh detik itu juga. Ia ditipu. Ia telah menjebak menantunya sendiri, memalsukan dokumen suaminya, menghancurkan keluarganya, hanya untuk ditipu habis-habisan oleh seorang gigolo. Kesombongannya menguap tanpa sisa. Ia berdiri mematung di sudut butik, menatap kosong ke arah deretan tas mahal yang kini tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Nita? Gimana? Kartunya bisa? Tegur salah satu temannya dengan nada mencemooh. Kalau emang lagi nggak ada uang, nggak usah maksain gaya deh. Bikin malu aja. Bunita tidak menjawab. Ia menabrak bahu temannya itu, berlari keluar dari butik seperti orang gila. Pikirannya kosong, matanya liar membelalak penuh teror. Ia harus pulang. Ia harus membuka tablet hitamnya. Ia harus memastikan bukti-bukti percakapannya dengan Anton masih ada untuk melacak bajingan itu. Pukul 3 sore. Langit mulai mendung lagi, angin bertiup kencang membawa aroma hujan yang akan segera turun. Di rumah keluarga Pak Darmawan, Reno baru saja pulang lebih awal dari kantor karena perasaannya yang sangat tidak tenang. Ia duduk di ruang tamu, memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Clara sedang menonton televisi di lantai atas dengan volume keras. Tiba-tiba, suara decit rem mobil yang berhenti mendadak di depan pagar rumah memecah keheningan kompleks elit tersebut.
Tak hanya satu, tapi terdengar 3 mobil sekaligus. Reno mengerutkan kening. Ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju jendela kaca. Saat ia menyibakkan gorden, matanya terbelalak lebar. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Di halaman depan rumahnya, terparkir 2 mobil patroli polisi dengan lampu rotator yang menyala berputar-putar, memantulkan cahaya merah dan biru ke dinding rumah. Bersama mereka, ada 1 mobil sedan hitam milik firma hukum Pak Rashid. Tetangga-tetangga di kanan dan kiri rumah mulai keluar ke balkon, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ke arah rumahnya. Bel rumah berbunyi nyaring, berkali-kali, seolah orang di luar sana tidak memiliki kesabaran. Reno berlari membuka pintu utama. Di hadapannya, berdiri 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh Pak Rashid yang menatap Reno dengan sorot mata yang penuh kekecewaan, sangat tajam dan dingin. "Pak Rashid? Ada apa ini, Pak? Kenapa bawa polisi ke rumah saya?" Suara Reno bergetar. Kepanikan mulai merayapi lehernya. "Reno," sapa Pak Rashid dingin, suaranya berat dan resmi. "Bapak datang bukan sebagai teman keluarga hari ini. Bapak mendampingi pihak berwajib atas laporan resmi dari Dewan Direksi Perusahaan." Salah satu petugas kepolisian melangkah maju, menunjukkan sebuah map berisi selembar surat dengan kop kepolisian dan cap resmi. "Selamat sore, Saudara Reno. Kami membawa surat perintah penggeledahan dan penyitaan atas rumah ini. Kami juga mencari Nyonya Nita untuk dimintai keterangan dan penahanan sementara atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah, dan laporan palsu pencurian." Reno mundur selangkah, seolah baru saja ditinju tepat di ulu hati. Napasnya tersengal. "Penggelapan? Laporan palsu? Apa maksud Bapak?" "Mama saya baru saja kemalingan semalam. Istri saya, Riana, yang mencurinya. Buktinya ada di kamar." Pak Rashid mendengus kasar, tatapannya menyiratkan rasa jijik pada kebodohan Reno. "Kamu ini laki-laki bergelar master, Reno, tapi otakmu sudah dibutakan oleh ibumu sendiri. Istrimu tidak mencuri apapun. Ibumu sengaja menjebak Riana. Ibumulah yang memalsukan tanda tangan papamu yang sedang koma, mencairkan deposito, dan mentransfernya ke laki-laki simpanannya." Dunia Reno berhenti berputar. Kata-kata Pak Rashid bergema di telinganya seperti lonceng kematian. Menjebak Riana. Tanda tangan palsu. Laki-laki simpanan. Otaknya berusaha menolak informasi itu, namun sorot mata Pak Rashid terlalu meyakinkan. Ini bukan kebohongan. Ini adalah kebenaran yang sangat brutal. Tepat pada saat itu, sebuah taksi berhenti mendadak di depan gerbang. Bu Nita turun dengan tergesa-gesa. Penampilannya sangat berantakan. Rambutnya yang di-blow sempurna kini acak-acakan, wajahnya pucat pasi bermandi keringat dingin. Begitu ia melangkah masuk ke halaman dan melihat kehadiran polisi serta Pak Rashid, langkahnya terhenti. Tas Hermes di tangannya jatuh ke tanah. Kakinya lemas. Ia tidak bisa lari. "Silakan, Pak Polisi." Itu tersangkanya, tunjuk Pak Rashid dengan dagunya ke arah Bu Nita. 2 petugas polisi langsung bergerak cepat, mendekati Bu Nita dan memegang kedua lengannya agar wanita itu tidak jatuh pingsan di tempat. "Nyonya Nita, Anda kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian. Anda memiliki hak untuk tetap diam." "Lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Riana yang mencurinya. Perempuan miskin itu yang menghancurkan saya." Bu Nita meronta-ronta histeris, air matanya luntur membanjiri pipinya yang pucat. Rasa malunya di depan para tetangga yang menonton tak lagi ia pedulikan. Ketakutan akan jeruji besi kini menguasai akal sehatnya. Clara berlari turun dari tangga, menjerit histeris melihat ibunya ditangkap. "Mama, lepasin mama saya. Kalian ini apa-apaan sih?" Petugas lain mulai masuk ke dalam rumah. "Kami perlu menggeledah kamar utama untuk mencari barang bukti tambahan, termasuk dokumen asli dan stempel perusahaan." Di tengah kekacauan itu, Bu Nita tiba-tiba teringat satu hal krusial. Matanya membelalak lebar, mencari sosok Reno. "Reno, tablet hitam Mama. Di mana tablet hitam yang Mama taruh di meja ruang tamu kemarin siang?" "Cari Reno. Di sana ada bukti kalau Mama dijebak." Reno yang masih syok berat, perlahan menoleh ke arah ibunya.
Ia mengingat dengan jelas kejadian semalam. Saat Riana diseret keluar, tas kecilnya dilempar ke lantai, dan Riana menyambar tablet hitam dari atas meja sebelum diusir ke tengah hujan. Tablet hitam? Suara Reno nyaris berupa bisikan. Semalam, Riana yang membawanya. Keheningan sesaat menyelimuti pikiran Bunita di tengah keributan itu. Matanya mendelik. Rahangnya jatuh. Fakta itu akhirnya menyambar otaknya dengan kekuatan 1000 megawatt. Riana tidak membawa tablet kerjanya. Riana membawa tablet rahasianya. Tablet yang berisi seluruh kebusukannya. Dan Riana menyerahkan semuanya kepada Pak Rashid. Tidak Riana? Perempuan sialaan? Bunita menjerit melolong panjang, sebuah jeritan keputusasaan dari seorang pemangsa yang menyadari dirinya telah masuk ke dalam perangkap mematikan yang ia buat sendiri. Pukul 6 sore. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan semburat jingga gelap yang suram di ufuk barat. Rumah mewah yang biasanya penuh dengan tawa kesombongan itu, kini terasa seperti kuburan. Bunita belum dibawa ke kantor polisi. Pak Rashid meminta kebijaksanaan petugas untuk melakukan interogasi awal di ruang kerja rumah tersebut, mengingat ini adalah masalah krusial perusahaan yang membutuhkan letak dokumen fisik dengan cepat. Di dalam ruang kerja Pak Darmawan yang pengap, Bunita duduk merosot di kursi. Wajah arogannya telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh wajah seorang pesakitan yang menua 10 tahun dalam beberapa jam. Make-upnya luntur, rambutnya berantakan, tubuhnya gemetar tiada henti. Di seberangnya, Clara menangis terseduh-seduh di pelukan kakaknya. Reno berdiri bersandar di rak buku, menatap kosong ke arah lantai marmer. Hatinya telah hancur berkeping-keping. Ia telah mendengar semuanya. Polisi telah menemukan stempel palsu yang disembunyikan ibunya di bawah laci rias, dan Pak Rashid telah memutar ulang rekaman suara ibunya yang tertawa merencanakan kehancuran Riana. Kebenaran itu mengoyak kewarasan Reno. Ibunya adalah iblis. Dan ia, Reno, adalah pelaksana eksekusi dari iblis tersebut. Ia yang menampar istrinya yang tak bersalah. Ia yang meneriaki wanita yang setia padanya itu sebagai parasit. Ia yang melempar istrinya ke jalanan di malam yang dingin tanpa sepeser uang pun. Rasa bersalah yang teramat sangat besar menghantam dadanya, hingga ia kesulitan bernapas. Ia jatuh berlutut, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya, dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Reno, tolong Mama. Nak, rintih Bunita dengan suara serak, mencoba menggapai kaki putranya. Telepon polisi kenalan kita, bayar mereka. Mama nggak mau di penjara. Mama bisa mati di sana. Reno menepis tangan ibunya dengan kasar. Ia mendongak, menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan penuh kebencian dan rasa muak yang tak tertahankan. Bantu Mama? Setelah apa yang Mama lakukan ke Papa? Ke Riana? Ke aku? Mama menghancurkan hidupku, Ma. Mama membuatku membuang satu-satunya perempuan tulus di hidupku demi melindungi maling seperti Mama. Reno, tolong. Tangis Bunita semakin pecah. Pak Rashid berdiri dari kursi kerjanya, melipat tangannya di dada, menatap keluarga yang hancur itu tanpa setetes pun belas kasihan. Tidak ada yang bisa menolongmu, Nita, ucap Pak Rashid memecah tangisan mereka. Suaranya bergema dingin di ruangan itu. Uangmu sudah nol, rekeningmu dibekukan. Simpanan mudamu sudah lari ke luar negeri membawa seluruh uang curian itu. Dan dokumen palsu itu adalah bukti pidana murni dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 tahun. Bunita menggeleng-gelengkan kepalanya dengan brutal. Tidak pasti ada cara. Pak Rashid, saya mohon saya ini istri sahabatmu. Jangan pernah sebut dirimu istri sahabatku setelah kamu merampoknya saat dia sedang sekarat. Bentak Pak Rashid keras, membuat Bunita terlonjak. Ruangan itu kembali hening, hanya terdengar isak tangis Clara dan napas memburu Reno. Lalu, Pak Rashid melangkah mendekati meja, meletakkan kedua tangannya di atas meja, dan menatap Bunita dengan tatapan seekor elang yang siap menerkam mangsanya. Hanya ada satu cara agar kau tidak berakhir di sel tahanan yang dingin dan membusuk di sana, ucap Pak Rashid perlahan, menekankan setiap suku kata. Bunita mendongak cepat. Secercah harapan gila muncul di matanya yang merah. Apa? Apa itu? Saya akan lakukan apa saja. Apa saja. Pak Rashid tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin.
Bukti utama kejahatan digital ini, akses ke e-cloud, rekaman asli, dan wewenang untuk mencabut laporan ke kepolisian, semuanya berada di tangan pelapor utama sekaligus saksi kunci. Reno menelan ludah. Hatinya bergetar hebat menyadari kemana arah pembicaraan ini. Riana, bisiknya lirih. Pak Rashid mengangguk tegas. Benar. Riana yang memegang kunci keselamatan kalian. Riana yang memutuskan apakah polisi ini akan membawamu malam ini juga, atau dia bersedia membuka ruang mediasi untuk meringankan hukumanmu menjadi tahanan kota bersyarat. Semuanya, 100%, ada di tangan wanita yang semalam kalian buang ke jalanan. Bunita ternganga. Wajahnya yang pucat kini berubah seputih kertas. Kakinya kehilangan seluruh tenaganya. Wanita yang selama ini ia injak-injak, ia hina, ia jadikan bulan-bulanan, kini adalah Tuhan atas nasibnya. Hitung mundur di kepalaku menyisakan 2 jam terakhir. Pertunjukan utama baru saja akan dimulai. Pukul 7 malam. Langit ibu kota sudah gelap total, menyisakan hawa dingin sisa badai semalam. Di dalam mobil SUV mewahnya yang terparkir sembarangan di tepi jalan, Reno memukul setir kemudinya dengan sekuat tenaga. Brak, brak. Suara klakson bersahutan dengan napasnya yang memburu. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi kemeja kerjanya yang kini kusut masai. Kata-kata Pak Rashid terus berdenging di telinganya bagai kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Ibumu sengaja menjebak Riana. Ibumulah yang memalsukan tanda tangan papamu, mencairkan deposito, mentransfernya ke laki-laki simpanannya. Reno merasa seperti orang paling bodoh di muka bumi. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Tiba-tiba, telapak tangannya terasa panas. Tangan kanan inilah yang semalam mendarat keras di pipi Riana. Istri yang selama 3 tahun ini mengabdi tanpa mengeluh. Istri yang selalu bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapannya. Istri yang memijat kaki ayahnya saat ayahnya pertama kali terkena gejala stroke. Dan apa balasan Reno? Ia menamparnya. Ia membuangnya ke jalanan di tengah badai, hanya dengan baju tidur tipis, tanpa uang sepeser pun. Aku ini binatang. Aku laki-laki brengsek, rutuk Reno pada dirinya sendiri. Tangisnya pecah di dalam mobil yang kedap suara itu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya. Ia membuka kontak bernama, istriku, dan menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Reno menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia memutar otak, kemana Riana pergi di tengah malam tanpa uang? Panti asuhan tempat Riana dibesarkan sudah tutup bertahun-tahun lalu. Teman-temannya? Riana hampir tidak punya teman karena Bunita melarangnya bersosialisasi. Kecuali Marissa. Reno langsung menginjak pedal gas dalam-dalam, membelah kemacetan malam ibu kota menuju kawasan kos-kosan eksklusif tempat Marissa tinggal. Setengah jam kemudian, Reno berdiri di depan pagar besi rumah kos itu. Ia memencet bel berkali-kali dengan panik. Tak lama, pintu utama terbuka. Marissa keluar dengan setelan piyama santai, namun begitu melihat siapa yang berdiri di balik pagar, wajah Marissa seketika berubah mengeras seperti batu. "Ngapain kamu kesini?" bentak Marissa tanpa basa-basi, bahkan enggan membukakan gembok pagar. Reno mencengkeram jeruji besi, matanya merah dan bengkak. Marissa, tolong aku. Riana ada di dalam kan? Aku mohon, izinkan aku bertemu dia sebentar saja. Aku harus minta maaf." Marissa mendengus sinis, tertawa hambar yang menyayat hati. "Minta maaf? Hebat banget ya mulutmu, Mas. Semalam kamu buang dia kayak sampah di tengah hujan badai. Kamu tampar dia. Pipinya biru, Mas. Dan sekarang, setelah kedok ibumu yang iblis itu terbongkar, kamu baru datang merengek ke sini mencari dia. Aku bodoh. Aku dihasut mamaku sendiri. Aku nggak tahu kalau mama merencanakan semua fitnah itu. Tolong, demi Tuhan, biarkan aku bicara sama Riana. Aku suaminya." Reno memohon, air matanya kembali menetes. Suami macam apa yang lebih percaya fitnah tak masuk akal daripada istrinya sendiri? Suara Marissa naik 1 oktav, membuat beberapa penghuni kos lain melongok dari jendela. "Asal kamu tahu, Mas. Tadi malam Riana jalan kaki 2 kilometer tanpa sendal. Kakinya berdarah kena beling. Dia menggigil kedinginan nyaris hipotermia.
Di mana kamu saat itu? Hah? Tidur nyenyak di kasur empukmu sambil merasa paling benar? Reno jatuh berlutut di trotoar yang basah. Tubuhnya luruh ke bawah. Ampuni aku mohon, sampaikan pada Riana aku menyesal. Aku mau memperbaiki semuanya. Marissa menatap laki-laki itu dengan tatapan paling merendahkan yang pernah ia berikan pada manusia. Simpan air matamu, Mas Reno. Riana tidak ada di sini. Dia sudah pergi sejak sore tadi bersama pengawalan dari orang-orang Pak Rashid. Dia sedang bersiap untuk menghabisi sisa kesombongan keluargamu malam ini. Pulanglah. Temani ibumu sebelum dia pakai baju tahanan. Tanpa belas kasihan, Marissa membalikkan badan dan membanting pintu rumah kosnya kuat-kuat, meninggalkan Reno yang menangis meraung-raung di pinggir jalan yang sepi. Penyesalan itu kini datang, namun pintunya telah tertutup rapat. Sementara itu, di rumah megah yang kini terasa seperti neraka, jam dinding antik peninggalan Pak Darmawan berdentang menunjuk pukul 8 malam. 2 orang petugas polisi berseragam masih berjaga di teras depan. Di dalam ruang kerja yang pengap, Bunita mondar-mandir seperti harimau yang terkurung di dalam kandang sempit. Rambutnya sudah tidak berbentuk, wajahnya kusam, dan matanya liar memancarkan teror yang nyata. Di sofa sudut, Clara sedang menangis sambil menatap layar ponselnya. "Ma, gimana ini? Ma?" Teman-teman gengku pada nge-DM aku. Mereka screenshot berita dari grup gosip sosialita kalau Mama dituduh buronan penggelapan uang perusahaan. Mereka ngatain aku anak koruptor, anak maling. Kartu kreditku juga limit semua. Aku besok nggak mau kuliah. Ma, aku malu, jerit Clara histeris. "Diam kamu, Clara. Berisik. Otak Mama lagi mau pecah ini," bentak Bunita sambil melempar sebuah buku tebal ke arah meja hingga menimbulkan suara keras. Bunita mengambil ponselnya yang retak di bagian ujung. Ia mencoba menelepon Jeng Fiona, sahabat arisannya yang paling kaya, yang suaminya adalah seorang jenderal bintang 2. Ia berharap koneksi Jeng Fiona bisa membantunya menekan polisi di luar sana. Panggilan tersambung. "Halo, Fiona? Jeng, tolongin aku, Jeng. Aku lagi difitnah sama menantuku sendiri. Rumahku dijaga polisi. Kamu bisa suruh suamimu buat hubungi Kapolres sini nggak? Aku berani bayar mahal." "Jeng," ucap Bunita cepat dengan suara gemetar. Terdengar helaan napas sinis dari seberang telepon. "Aduh, Nita. Kamu ini udah ketahuan belangnya masih aja mau nipu. Orang bank yang ngurus rekeningmu itu keponakanku. Nit, dia cerita semuanya ke aku. Kamu malsuin tanda tangan suamimu yang lagi koma buat biayain brondong. Kan? Najis banget sih kamu. Mulai hari ini, kamu aku dari grup arisan kita. Jangan pernah hubungi aku lagi. Bikin malu kasta aja." Tut. Telepon dimatikan sepihak. Bunita menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak. Tubuhnya bergetar hebat. Jantungnya berdegup tak karuan. Teman-teman sosialitanya, orang-orang yang selama ini memujanya, mencium pipi kanan kirinya setiap akhir pekan, semuanya membuangnya dalam sekejap mata. Ia berjalan tertatih menuju lemari kaca tempat ia memajang koleksi tas Hermes dan Chanel miliknya. Barang-barang yang dulu ia anggap sebagai lambang kekuasaan dan kebanggaan, kini terlihat tidak ada harganya. Barang mati itu tidak bisa menyuap polisi. Barang mati itu tidak bisa mengembalikan harga dirinya yang hancur lebur. Semuanya lenyap. Uangnya raib dibawa lari Anton si laki-laki penipu. Reputasinya hancur di kalangan elit. Dan yang paling menakutkan, bayangan jeruji besi yang dingin, sempit, dan berbau pesing kini menari-nari di pelupuk matanya. Ancaman 15 tahun penjara bukanlah gertakan sambal. Bukti dari Riana terlalu kuat. "Riana, ini semua gara-gara perempuan miskin itu," desis Bunita. Namun kali ini, tidak ada lagi nada meremehkan dalam suaranya. Yang ada hanyalah ketakutan yang absolut. Keputusasaan yang menggigit hingga ke sumsum tulangnya. Pintu ruang kerja tiba-tiba diketuk keras. Reno masuk dengan wajah sembab dan mata kosong. Di belakangnya, berdiri Pak Rashid bersama 2 petugas kepolisian. "Waktunya habis, Nita," ucap Pak Rashid dingin. "Pihak kepolisian sudah mendapatkan izin penyitaan dokumen fisik dari kejaksaan malam ini juga. Anda, Reno,
Dan Clara harus ikut kami ke kantor firma hukum saya sekarang. Saksi pelapor sudah menunggu di sana untuk keputusan final. Apakah Anda akan langsung ditahan malam ini atau tidak? Bunita menelan ludah yang terasa sekasar pasir. Kakinya lemas seketika. Dua polisi maju, tidak lagi memegang lengannya dengan lembut, melainkan mencengkeramnya dengan tegas. Nyonya besar yang selama bertahun-tahun memerintah rumah ini Bak Ratu, kini diseret keluar dari istananya sendiri, seperti seorang kriminal rendahan. Pukul 9 malam. Iring-iringan mobil berhenti di basement, sebuah gedung perkantoran pencakar langit di kawasan Sudirman. Firma hukum milik Pak Rashid berada di lantai 40 gedung tersebut. Reno, Bunita, dan Clara digiring masuk ke dalam lift khusus. Tidak ada yang berbicara. Udara di dalam lift terasa sangat mencekik. Setiap lantai yang dilewati terasa seperti hitungan mundur menuju tiang gantungan. Pintu lift terbuka. Mereka diarahkan menuju ruang konferensi utama yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan lampu-lampu ibu kota dari ketinggian. Di tengah ruangan yang sangat luas dan sejuk itu, terdapat meja oval dari marmer hitam yang panjang. Di ujung meja, duduklah seseorang. Bunita menghentikan langkahnya. Matanya membesar, napasnya seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Reno pun mematung di ambang pintu, tak mampu melangkah maju. Orang yang duduk di ujung meja itu adalah Riana. Namun, itu bukan Riana si menantu penurut yang selalu memakai daster pudar dan rambut diikat asal-asalan. Riana yang duduk di sana tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan blazer dan celana bahan berwarna navy blue yang sangat elegan. Rambutnya dibiarkan tergerai rapi membingkai wajahnya. Riasan tipis di wajahnya menutupi sisa memar di sudut bibirnya, memancarkan aura ketegasan dan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan demi menghargai suaminya. Di hadapan Riana, tergeletak tumpukan map tebal berisi dokumen, sebuah laptop yang menyala, dan tablet hitam milik Bunita yang menjadi kunci dari seluruh kehancuran ini. Riana duduk dengan tenang, punggung tegak, menyilangkan tangannya di atas meja. Ia menatap mereka bertiga yang berdiri kuyu seperti pengemis. "Silakan duduk," ucap Riana. Suaranya datar, tanpa emosi, namun memancarkan otoritas penuh yang membuat bulu kuduk Clara berdiri. Pak Rashid mengambil tempat duduk di sebelah Riana, sementara polisi berjaga di luar pintu kaca. Reno berjalan gontai dan duduk di kursi yang agak jauh dari Riana. Matanya tak henti menatap istrinya dengan kerinduan dan penyesalan yang mendalam. Bunita dan Clara duduk di seberang Riana. Tubuh Bunita masih gemetar hebat. "Riana," panggil Reno lirih. Suaranya pecah. "Aku minta maaf. Sayang, tolong maafkan aku." Riana mengangkat tangan kanannya, mengisyaratkan Reno untuk diam. Tatapan matanya setajam silet saat berserobok dengan mata suaminya. "Kita di sini bukan untuk membahas masalah rumah tangga, Saudara Reno. Kita di sini untuk membahas tindak kejahatan korporasi dan fitnah yang dilakukan oleh ibumu. Harap profesional." Panggilan Saudara Reno menampar dada laki-laki itu dengan keras. Ia menunduk, tak berani lagi menatap wajah istrinya. Riana mengalihkan pandangannya ke arah wanita paruh baya di seberangnya. "Nah, Nyonya Nita, 24 jam yang lalu, Anda memanggil saya binatang. Anda menampar saya, memfitnah saya mencuri uang keluarga, dan melempar saya ke jalanan di tengah badai. Anda berkata bahwa saya tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa." Riana mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tepat ke bola mata Bunita yang kini ciut dan ketakutan. "Malam ini, di ruangan ini, saya yang memegang kendali atas kebebasan Anda. Mari kita bahas masa depan Anda." Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Tepat 24 jam sejak pagar rumah mewah itu dikunci dari dalam, membiarkan Riana kehujanan di luar. Pak Rashid membuka salah satu map di atas meja. Bukti sudah sangat lengkap. Pengakuan digital, mutasi rekening palsu, dan temuan stempel palsu di rumah. Saya telah berkonsultasi dengan penyidik. Jika laporan ini diteruskan ke tahap penyidikan malam ini juga, Anda, Nita, akan langsung ditahan dengan status tersangka utama. Ancaman hukumannya adalah pasal berlapis, pemalsuan surat, pasal 263 KUHP, dan penggelapan dalam jabatan, pasal 374 KUHP.
Total akumulasi hukuman maksimal bisa mencapai 15 tahun penjara. Mendengar angka, 15 tahun, Bunita langsung menangis histeris. Ia menatap Riana dengan wajah memelas. Pertahanan egonya hancur lebur berkeping-keping. Riana, sayang, Mama mohon. Isak Bunita mencoba memanggil dengan sebutan manis yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Riana. Mama hilaf, nak. Mama ditipu sama Anton. Mama panik karena uangnya hilang, makanya Mama terpaksa cari alasan. Tolong cabut laporannya, RI. Mama ini sudah tua, Mama nggak akan kuat tidur di penjara. Riana tersenyum sinis. Hilaf? Merencanakan penipuan selama berminggu-minggu dengan detail, memalsukan tanda tangan suami Anda sendiri yang sedang berjuang melawan kematian, lalu menjebak saya dengan sengaja meletakkan perhiasan di bawah kasur saya itu bukan hilaf, Bunita. Itu niat busuk yang mendarah daging. Aku janji akan berubah, RI. Aku akan berikan semua perhiasanku buat kamu. Aku akan suruh Reno belikan kamu rumah baru. Asal kamu tarik bukti-bukti itu dari polisi. Bunita meracau, menawarkan harta yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Uang tidak bisa membeli martabat saya yang Anda injak-injak semalam, balas Riana dingin. Ia menatap jam di tangannya. Pak Rashid, panggil penyidik ke dalam. Kita selesaikan pemberkasan penahanannya sekarang. Tidak, Aak. Jeritan Bunita menggema memekakan telinga. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun di ruangan itu terjadi. Bunita, nyonya besar sosialita yang selalu memandang rendah orang miskin, wanita arogan yang tak pernah menundukkan kepalanya pada siapapun, tiba-tiba bangkit dari kursinya. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dengan air mata dan riasan yang luntur mengotori wajahnya, ia merangkak mengitari meja oval tersebut, menuju ke arah kursi Riana. Reno dan Clara terkesiap. Mama, ngapain MA? Jerit Clara panik melihat ibunya mempermalukan diri sendiri. Namun Bunita tidak peduli. Ketakutannya pada penjara mengalahkan sisa-sisa harga dirinya. Ia sampai di dekat kursi Riana, bersujud hingga dahinya menyentuh lantai, lalu kedua tangannya memeluk erat pergelangan kaki Riana yang terbalut sepatu pantofel hitam. Ampuni saya. Saya mohon ampun, Riana. Tangis Bunita meraung-raung, suaranya serak dan menyedihkan. Air matanya membasahi sepatu Riana. Saya memang iblis. Saya pantas mati. Tapi tolong jangan penjarakan saya. Saya bersujud di kakimu, Riana. Injak kepala saya kalau itu bisa memuaskan kemarahanmu, tapi tolong tarik buktinya. Saya mohon, saya mohon. Di ruangan yang sunyi itu, hanya terdengar suara isak tangis Bunita yang memeluk kaki menantunya, dan isak tangis Reno yang tak sanggup melihat kehancuran keluarganya. Riana menatap wanita tua yang sedang mencium kakinya itu. Dulu, Riana mungkin akan merasa kasihan dan langsung memaafkannya. Tapi 3 tahun disiksa batin, dan puncaknya diusir seperti anjing kurap, telah membunuh sisi naif dalam dirinya. 24 jam yang lalu, ucap Riana lambat-lambat, suaranya mengiris keheningan. Anda berdiri di atas sana, melihat saya menangis memegang pagar di tengah badai. Anda bahkan tersenyum puas saat menutup gorden. Anda memanggil saya binatang tak tahu diuntung. Riana menarik kakinya dengan kasar hingga pelukan Bunita terlepas. Wanita tua itu tersungkur di lantai. Sekarang lihat siapa yang merangkak di lantai seperti binatang, desis Riana tajam. Lihat bagaimana karma bekerja hanya dalam waktu 24 jam. Riana merapikan jasnya, menatap lurus ke arah keluarga yang telah hancur total itu. Pak Rashid di sebelahnya menatap Riana dengan penuh kebanggaan, menunggu keputusan akhir dari wanita tangguh tersebut. Dengarkan saya baik-baik, kata Riana, suaranya memantul di dinding kaca ruangan itu. Demi perusahaan dan ribuan karyawan yang bergantung pada ayah mertua saya tidak akan mencabut laporan penggelapan dana korporasi. Keadilan untuk uang Pak Darmawan yang Anda curi harus ditegakkan. Bunita kembali menangis histeris mendengarnya, memukul-mukul lantai dengan putus asa. Namun, sambung Riana, membuat gerakan tangan Bunita terhenti. Riana menatap tajam. Untuk laporan pidana pasal pencemaran nama baik, fitnah pencurian pribadi, dan KDRT yang Anda dan Reno lakukan semalam, saya bersedia tidak melanjutkannya ke polisi.
Saya juga akan meminta Pak Rashid untuk tidak mempublikasikan kasus ini ke media massa, sehingga keluarga Anda tidak hancur lebur di mata publik. Reno mendongak, matanya sedikit membelalak. Ia menatap Riana dengan secercah harapan. "Eri, kamu serius? Kamu memaafkan kami?" "Saya tidak pernah bilang memaafkan," potong Riana seketika. "Saya hanya tidak mau membuang energi saya untuk melihat wajah kalian di pengadilan terus-menerus. Dan tawaran saya ini tidak gratis." Riana mengambil sebuah map coklat dari tumpukan di hadapannya, lalu melemparnya hingga meluncur melintasi meja dan berhenti tepat di depan Reno. "Buka map itu, Reno." Dengan tangan bergetar, Reno membuka map tersebut. Matanya memindai tulisan di atas kertas bermeterai itu. Napasnya tercekat. Itu adalah surat kesepakatan cerai sepihak dan surat pelepasan hak atas seluruh aset yang dibeli selama masa pernikahan mereka. "Kamu menceraikan saya secara lisan tadi malam di depan ibumu. Saya hanya melegalkannya di atas kertas," ucap Riana dengan nada suara yang sangat tenang. "Tanda tangani surat cerai itu sekarang. Jangan pernah menuntut harta gono gini apapun, dan jangan pernah mencari saya lagi. Jika kamu menolak, saya akan pastikan rekaman suara ibumu bocor ke media pagi ini juga, dan aku akan memenjarakan kalian berdua." Reno menangis terseduh-seduh. Ia mengambil pena yang disodorkan oleh asisten Pak Rashid. Tangannya bergetar hebat saat ia menggoreskan tanda tangannya di atas kertas itu. Tanda tangan yang mengakhiri hubungannya dengan satu-satunya wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Tanda tangan yang meresmikan kebodohannya seumur hidup. "Sudah, Eri," bisik Reno hancur. Riana mengangguk kecil. Ia mengambil dokumen itu kembali, memeriksanya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam tas kerjanya. "Pak Rashid," Riana menoleh pada pengacara senior itu. "Sisa proses hukum Bunita terkait dana perusahaan saya serahkan sepenuhnya pada Bapak. Saya yakin Bapak tahu cara memberikan hukuman yang paling pantas tanpa menghancurkan nama baik Pak Darmawan. Tolong kabari saya jika Papa Darmawan sudah sadar, saya pasti akan menjenguk beliau." "Pasti, Nak Riana. Pasti. Terima kasih karena sudah menyelamatkan perusahaan ini. Pak Darmawan akan sangat bangga padamu," ucap Pak Rashid tulus, menjabat tangan Riana dengan erat. Riana berdiri dari kursinya. Ia mengambil tasnya, merapikan letak blazernya, lalu menatap Bunita, Clara, dan Reno untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi dendam. Hanya ada kekosongan, dan sebuah kelegaan yang luar biasa besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai salam perpisahan, Riana memutar tubuhnya dan berjalan keluar dari ruang konferensi itu. Suara langkah sepatunya yang mantap menggema memecah kesunyian malam. Di luar gedung pencakar langit itu, udara malam Jakarta terasa sangat sejuk. Angin berhembus menerpa wajah Riana, meniupkan helaian rambutnya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Rantai yang membelenggunya selama 3 tahun telah hancur. Balas dendam terbaik ternyata bukan hanya tentang menghukum mereka yang bersalah, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam ini, Riana bukanlah menantu yang terbuang. Ia adalah pemenang yang siap menuliskan lembaran baru hidupnya yang gemilang.